Ya, kini Anda sudah ada di segmen Market Bus Bursa Wall Street, berakhir di zona hijau terkatrol saham bank dan kesehatan. Ya, dan dapat kita saksikan pemirsa, Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,61% menjadi 31.774, S&P 500 naik 0,66% menjadi 4.006, dan Nasdaq Composite Index naik 0,6%, 11.862. Dan pemirsa, dari penutupan bursa Wall Street kita akan beralih ke bursa saham Eropa yang juga cenderung menguat pada penutupan Kamis, dipimpin saham perbankan setelah Bank Sentral Eropa menyampaikan kenaikan suku bunga terbesar sebesar 75 basis poin untuk memerangi inflasi. Ya, dari Eropa bisa di Jerman indeks DAX melemah 0,09% menjadi 12.904, FTSE 100 Inggris menguat 0,33% atau menjadi 7.262, dan CAC Prancis naik 0,33% menjadi 6.125. Oke, itu dia pemirsa data pergerakan dari ataupun penutupan dari bursa Eropa dan juga Wall Street. Kita beralih ke dalam negeri di mana pasar saham domestik bertengger di zona hijau hingga akhir perdagangan hari Kamis. Naik 0,63% atau 45 poin ke level 7.232. Saham sektor energi turun paling dalam sekitar 1,32%, mungkin dilanda aksi profit taking setelah kenaikan yang sudah cukup signifikan ya, khususnya di saham batubara. Sedangkan sektor teknologi naik paling signifikan, naik 1,73%. Ya, Nikkei Jepang dibuka menguat 0,52% di level 28.211, Kospi Korea dibuka menguat 0,33%, dan STI Singapura ditutup menguat 0,71%, dan Hang Seng Hong Kong melemah 1% di 18.854. Itu dia pemirsa data pembukaan dari Bursa Asia dan juga penutupan beberapa indeks. Kemudian dari komoditas minyak WTI melemah 0,44%, kemudian juga nikel menguat justru 1,35%, seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Dan untuk emas pemirsa ya, serta juga untuk komoditas lainnya, ya terpantau emas juga mengalami peningkatan pemirsa. Demikian juga dengan CPO. Kita beralih ke nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, bergerak di 14.897 tampaknya ya, sedikit mengalami penguatan karena kemarin sempat ke 14.900-an kembali. Dan sejumlah mata uang asing lainnya terhadap rupiah gitu ya, ada euro, pound sterling, pemirsa, dan juga yen Jepang. Ya, dan untuk berbincang pada pagi hari ini pemirsa mengenai pilih-pilih saham yang potensial berdasarkan analisis teknikal, sudah bergabung bersama kami melalui video conference ada Pak Angelo Michel, CEO dari AMTA. Selamat pagi Pak Angelo, apa kabar? Selamat pagi Mbak Prisa, Mas Vicky, kabar baik. Kabar baik, terima kasih sudah bergabung sama kami Pak Angelo. Terima kasih undangannya. Oke, langsung saja ya. Kemarin indeks harga saham gabungan mengalami penguatan. Peluangnya hari ini kan akhir pekan, kira-kira seperti apa? Apakah bertahan di area positif atau justru ada peluang profit taking? Ya, kelihatannya memang rawan koreksi ya, karena indeks ini sudah berada di area resisten kuat yang sudah berbulan-bulan kita tunggu untuk ditembus ya, di 7291 itu resisten kuatnya. Dan pendakian setiap kali mendekati resisten ini melambat. Tapi status penutupan market kemarin meskipun indeks positif, dalam chart hourly kita bisa melihat ada resisten kuat juga di 7287 ya, dengan support di 7256. Sedang ditunggu satu kekuatan beli baru agar resisten di 7287 dan 7291 ini ditembus ke atas. Nah, kalau itu ditembus ke atas, baru kita bisa berharap pendakian berekskalasi ke TP di 730. Oke, 7287 kalau itu tercapai baru kita berharap ke 7291. Selama masih di 7230-an, karena tampaknya setiap break di posisi itu turun lagi, maka ya masih akan cenderung bolak-balik gitu ya? Ya, betul, masih tertahan di situ. Oke, melihat rekomendasi ataupun mungkin preview lah ya yang Anda tadi sampaikan Pak Angelo, sektor-sektor mana yang nampaknya secara teknikal ini menarik untuk kita cermati? Saya mungkin komen ke saham-sahamnya saja, Mas Vicky. Oke. Silakan Pak Angelo. Langsung saja ya, kita juga simak sudah mendapatkan nih data
grafis mengenai rekomendasi saham pilihan dari Pak Angelo Michel. Ada ABMM nih Wikia yang direkomendasikan dengan support 3.200, resisten di 3.720, trading buy. Kemudian juga ada ADES dengan support di 7.150 dan resisten di 7.900, dan BNBR dengan support di 63 dan resisten di 75. Kemudian ada Dewa, rekomendasinya ini trading buy juga dengan support di 82 dan resisten di 90. Bagaimana analisisnya? Kita mulai terlebih dahulu dari ABMM. Jadi kalau bicara teknikal ini nggak lihat sektor tapi langsung individu emitennya Pak Angelo ya? Ya, biasanya begitu Mbak Brisa. Oke, silakan Pak. Nah, Untuk untuk ABMM ABMM. memang dia ada pullback dan kemungkinan pullback ini masih bisa berlanjut ke 3.200 kalau dia lanjut ya. Nah, kalau resistennya ada di 3920. Nah, kalau 3920 itu ditembus, baru kita bisa berharap targetnya nanti di 4.200. Jadi sekarang mungkin kesempatan untuk buy on weakness ya, karena pullback ini masih berlanjut. Oke, untuk ABMM direkomendasikan trading buy dan secara jarak dari support ke resistennya ini juga cukup jauh begitu ya. Ini kemudian bisa dimanfaatkan begitu ya. Kemudian dari ABMM kita ke ADES, Pak Angelo, sebenarnya apa sebetulnya ADES dari sisi teknikal? Dari sisi teknikal dia baru sekitar 2 minggu break ya dari konsolidasi yang cukup panjang, hampir 2 bulan. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk ikuti uptrend yang cukup kuatnya. Tapi sekarang dia masih ada resisten di 7.900 dengan support di 7.150. Nah, kalau resisten di 7.900 ditembus, baru dia akan mencapai target di 9.200. Ya, walaupun memang secara tren ini sedang ada di tren penguatannya ya untuk ADES ya, Pak Bagus Angelo. sekali trennya. Oke, baik. Ya, dari ADES kita ke saham berikutnya yang Anda rekomendasikan, Pak Angelo. BNBR. Ya, BNBR. BNBR dia baru saja kira-kira 2 minggu lalu ya berhenti dari pullback yang cukup dalam, tetapi pelaku pasar sebagian besar masih pegang banyak sekali ya. Kita lihat di sini volumenya yang masih dipegang itu banyak sekali, dan sekarang sudah seminggu ini aksi beli mulai terjadi, maka kita bisa berharap kalau resisten di 75 ditembus, maka dia akan bisa mencapai target pertama di 84. Oke, target berikutnya adalah di 84 begitu ya? Ini cocok untuk retail atau seperti apa Pak Angelo? Karena kan dibanding yang tadi harganya ADES saja di 7.000-an, kemudian ABMM 3.200 gitu satu lot. Nah, kalau BNBR ini biasanya kan kalau yang di harga 60-an ini agak rawan. Gimana Anda melihat saham BNBR ini, Pak? Betul. Memang kalau koreksi bisa cukup dalam, tetapi kalau kita bisa melihat support-support kuatnya itu memang support yang 63 itu kan cukup jauh di bawah, tetapi itu cukup kuat. Jadi kalau misalnya ada retail, khususnya retail ya ikutan, ya harus berani untuk hold dulu selama supportnya tidak ditembus ya. Oke, jadi support di posisi 63, kalau itu tercapai ya agak rawan gitu ya. Selama masih di atas itu masih boleh trading buy 71 saat ini penutupan kemarin, Pak Angelo. Betul. Target berikutnya? Di atas 63 sampai sekarang 71 masih cocok untuk buy. Target berikutnya tadi Anda katakan 75. Kalau 75 bisa tercapai, kita bisa berharap BNBR ini bisa mengarah. 84. 84. Oke. Oke, dari BNBR kita menuju ke Dewa, Pak Angelo. Semenarik apa saham Dewa ini? Dewa sudah sebulan lebih masuk uptrend, sekarang sedang pullback dan kelihatannya masih pegang banyak barang juga nih para pelaku besar di pasar. Jadi kita tunggu pullbacknya selesai dan tidak lama-lama ya, mungkin dalam hari ini atau minggu depan pullbacknya selesai dan dia rebound untuk rally melanjutkan uptrend. Jadi kita bisa berharap nanti kalau resisten di 90 ditembus, dia bisa mencapai target 103. 103 berarti level all time high ya? Ya, betul. Karena tertinggi yang sempat dicapai selama 1 minggu terakhir ini adalah 95. Tapi Pak Angelo melihat ada peluang ke 100-an kalau mampu break di atas 90-an lagi gitu ya? Betul.
Dan ya kalau kita lihat Wiki kinerjanya atau price performance sejak awal tahun sampai dengan saat ini memang selalu hijau. Kalau Anda masuk di awal tahun Anda sudah gain sekitar 72%. Baik, ini yang juga cukup menarik begitu. Apakah kemudian menjadi sebuah momen yang tepat untuk merealisasikan keuntungan? Nampaknya begitu ya. Oke, dari Dewa, secara target price sendiri untuk Dewa Anda lihat akan tembus di level 103, Pak Angelo. Secara teknikal, apa kemudian ini sudah mendekati target price yang Anda prediksi? Ya, sementara kita lihat itu target pertama 103 ya. Nanti kalau harga sudah mencapai level itu, kita harus lihat lagi apakah sudah mulai muncul penjualan yang besar atau belum. Kalau belum muncul ya masih bisa lanjut. Jadi kita Masih tunggu bisa sampai lanjut. sana. Kalau berdasarkan candle gitu ya, pola apa yang sedang terbentuk saat ini Pak Angelo? Untuk candle, pola yang terbentuk belum terlihat karena dia belum membentuk konsolidasi yang cukup panjang. Yang terlihat sebetulnya uptrend ya. Ada rally, ada koreksi, ada rally, ada pullback. Dan sekarang ada pullback, tinggal tunggu rally lagi. Oke. Baik, itu dia saham-saham rekomendasinya. Ada ABMM, ADES, BNBR, Dewa dengan support dan resisten. Tapi tentunya Pak Angelo dari 700-an emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, Pak Angelo nggak cuma melihat teknikal 4 saham ini saja kan? Kira-kira masih ada lagi nggak Pak Angelo yang layak untuk dicermati secara teknikal? Nah, sebetulnya saya lihat ada beberapa bagus ya. Tapi yang saya siapkan di presentasi ya 5 saham ini. Oke. Saya dapat bocoran nih Pak, karena dikirimkan 5 emiten tapi yang masuk grafis hanya 4, ada PANI. Benar demikian Pak Angelo? Betul, PANI termasuk, tapi memang kita harus kuat-kuat ketinggiannya karena ini sudah cukup tinggi, tapi belum ada tanda-tanda pendakian selesai. Yang ada masih pullback ya. Pullback, sementara para big player juga masih pegang cukup banyak barang tuh. Yang jualan tuh hanya sedikit, kita lihat sedikit sekali sehingga terjadi pullback. Oke. Ini masih bisa berlanjut nih, tinggal tunggu rally lagi. Baik, artinya dalam 1 minggu ini sudah mengalami pelemahan cukup banyak, begitu 11,68%. Tapi kemudian Anda melihat ada potensial upside untuk PANI ya, level terakhir di 1625. Untuk PANI resisten di 1955. Nanti kalau dia tembus baru bisa ke target 2650. Oke. Jadi range-nya tuh cukup lebar ya? Cukup lebar karena memang ini trading range-nya itu rata-rata dalam 5 hari jarak tempuhnya 20%. Jadi memang menarik sekali. Oke, harus kuat-kuat jantung gitu Pak Angelo ya? Ya, turunnya juga cukup besar kalau lagi pullback. Baik, itu dia ada PANI, Dewa, BNBR, ADES, dan juga ABMM. Rekomendasinya trading buy dengan angka-angka yang ataupun level-level yang sudah kami sampaikan. Kita akan bahas pembukaan perdagangan usai jeda Wiki ya? Ya, tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Market Buzz dan kita masih membahas pilih-pilih saham potensial berdasarkan analisis teknikal bersama dengan Pak Angelo Michel, CEO dari AMTA. Ya, betul sekali. Dan bicara mengenai satu sektor yang menarik pergerakannya beberapa hari belakangan adalah sektor energi, begitu terkait dengan pergerakan dari harga komoditas batu bara yang memang sedang moncer lah di pasar global. Nah, ini kalau kita lihat dan juga cermati dari sisi teknikal untuk bumi saja misalnya, Pak Angelo, ini kemarin juga sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan secara year to date, begitu sudah naik sekitar 198,51% dan secara mingguan sudah naik 12,36%. Nah, Anda melihat saham bumi ini semenarik apa, Pak Angelo? Saat ini masih menarik Mas Wiki, meskipun dia ada pullback ya, karena support kuatnya itu ada di sekitar 185 ya. Di situ pelaku pasar banyak sekali pegang barang, dari 155 sampai 185 itu banyak. Jadi pullback ini kelihatannya akan tiba di support sekitar 185 itu, dan peluang untuk rally lagi ke atas itu masih ada. Jadi saat ini sih masih bagus. Oke, jadi tunggu dia pullback karena sekarang break pas di level psikologis 200. Ketika dia ke 186 boleh untuk tambah posisi lagi gitu ya? Betul, betul. Ada peluang targetnya apakah kembali ke level 246, level yang sedang dicoba untuk ditembus selama 1 minggu terakhir? Peluang itu masih ada ya, karena support di 185, 186 itu cukup kuat.
Baik, bicara mengenai peluang untuk Adaro sendiri ini melemah di penutupan perdagangan kemarin 0,51%. Apakah hal serupa juga secara potensial upside akan terjadi juga di Adaro dan pelemahan ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke Adaro dengan harga diskon, Pak Angelo? Iya, untuk Adaro supportnya itu masih kita tunggu di 3760 dan itu sudah rawan sebelum kalau ditembus itu berbahaya ya. Tetapi kelihatannya sih masih bisa bertahan. Kalau kita lihat di chart daily ya, tapi kalau kita lihat di chart hourly itu supportnya masih cukup besar cukup kuat di 3740. Oke, jadi Nah, ini kita nunggu rebound. kalau break di bawah 3740 hindari dulu gitu ya, ada peluang Hindari untuk dulu, betul. downtrend ya. Oke. Oke. Masih jauh sih Pak, masih di 3920 meskipun memang di pembukaan pada pagi hari ini turun 0,7%. Apa yang sebaiknya dilakukan selama masih di 39 ini? Selama dia masih pullback kita tunggu dulu. Siapa tahu masih pullback lagi nanti kita kalau saatnya masuk bisa dapat harga murah kan. Oke, 3.700-an ya seperti Anda mungkin sampaikan begitu ya. Kemudian kita akan beralih karena waktu sudah mau menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit, sambil menanti data pembukaan pemirsa, ada call atau COAL, Black Diamond Resources Tbk, ini mengalami kenaikan 34,07% pagi hari ini di 244. Gimana pandangan Pak Angelo secara teknikal dengan saham yang arah pagi-pagi? Ini saham baru sekali ya. Saham baru sekali, memang sulit dilihat secara teknikal karena datanya masih sedikit. Tapi ya memang dia naik terus sih. Karena baru Setiap hari arah langsung berhenti di arah. Ya, Oke, jadi mungkin hindari dulu ya. Iya, karena mungkin secara sektoral dan juga secara isu begitu terkait dengan saham energi memang dikategorikan menarik. Jadi nampaknya ini menular ke seluruh saham-saham berbasis komoditas batu bara begitu ya, sehingga saham baru pun ini dilirik lah untuk bisa dikoleksi ataupun mungkin di tradingkan begitu. Oke, kita beralih ke saham yang cukup menarik perhatian karena ini benar-benar masih pergerakan cukup liar pemirsa ya, karena benar-benar baru 2 menit pembukaan perdagangan. Tapi saya lihat yang cukup bertahan di sini adalah Akset Indonesia dengan kenaikan 1,8% menjadi top gainers 226 posisinya. Pak Angelo, kalau mencermati teknikal dari ACST ini seperti apa? Untuk ACST kita mesti hati-hati dulu karena ada resistance cukup kuat di 230. Oh, harus hati-hati ya? Kalau 230 tembus, nah itu baru oke. Dan ini range-nya cukup besar ya. Berarti buy if break 230 ya? Ya betul, itu lebih aman. Kalau dia break 230 ada peluang menuju ke posisi berapa Pak? 213 kurang 230 kira-kira berapa tuh? Nah targetnya di situ. Dari 230 ditambah jarak ini ya, jarak ini. Sekitar 213, jarak antara 213 ke 230 itu adalah upside jarak dari 230 ke resisten berikutnya ya. Baik, silahkan tuh pemirsa di kalkulator ya. Dari ACST kita ke PTBA, sedang di tren penguatan, ada chance untuk bisa masuk. Pak Angelo, masih dikategorikan menarik nggak kalau mau masuk di PTBA? Nah PTB juga harus hati-hati, ini ada resisten kuat sekali ya di sekitar 4.510. Jadi ini kita masih anggap nih technical rebound nih. Kecuali 4.510 ditembus, nah itu baru oke. Oke, jadi juga harus buy if break ya? Buy if break. Di posisi berapa buy if breaknya Pak? 4.510. 4.510. Oke, kita langsung ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. IHSG naik 0,39%. pada kisaran 7.260. Jakarta Islamic Index juga naik 0,24%. Demikian juga LQ45 kompak mengiringi kenaikan IHSG dan JII naik 0,52%. Ya, sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBCA, BBRI, Telkom, dan juga Kool dengan penguatan masing-masing 0,9%, 0,65%, 0,22%, dan 34,07% untuk Kool. Top losersnya adalah Bumi. Tadi sempat kita ulas pemirsa ya di posisi 200, CARS
turun 0,87%, 114. Adaro turun 0,76% di 3.910. EXCL turun 0,37% di 2.690. Tampaknya kalau mau ke resisten, blue chips lagi yang akan mendrive dan sudah terlihat dari gainers pagi hari ini. Kita balik lagi ke blue chips banking mungkin Wiki ya. Misalnya BBCA, analisisnya seperti apa Pak Angelo? Ya, BBCA ini mantap sekali ya pendakiannya. Seperti nggak ada capeknya, dia naik terus koreksi hanya 1, 2, 3 kali, selanjutnya dia naik terus ya. Ini masih belum ada tanda-tanda jual besar, kita masih yang pegang masih bisa hold. Tapi kalau yang mau masuk ya harus tunggu pullback biar dapat harga murah. Oke, sama di sektor perbankan ada BBRI. Bagaimana dengan BBRI? Apakah kemudian secara analisa teknikal lebih menarik dari BBCA, Pak Angelo? Ya, BBRI juga bagus. Kelihatannya malah lebih menarik ini karena dia baru break resisten di 4610 ya, di mana itu ada pembelian yang terkonfirmasi cukup besar. Jadi kita bisa berharap lebih nih kepada BBRI. Artinya kita boleh ikutan join di 4640 Pak Angelo? Ya, 4630, 4640 sekarang ini cocok ini untuk masuk. Bisa masuk, oke. Oke, ada target di posisi berapa kira-kira? Untuk target kita bisa menggunakan Fibonacci retracement ya, Fibonacci extension yang nanti targetnya ada di sekitar 4.850 sekitar itu ya. Oke, 4850 target untuk BBRI. BBRI atau BMRI? Karena BMRI juga naik 0,84% di 9.025 Pak Angelo. Secara teknikal? Secara teknikal ya mirip-mirip ya, mirip-mirip bagus juga ini. Tapi tadi BBRI saya lihat range-nya lebih besar ya. Ini kan 3,4% dalam hitungan jam-jaman, BBRI tadi 4%. Secara harga juga lebih menarik ya, setengahnya dari Bank Mandiri ya? Ya, lebih murah juga tadi. Kalau ini kan lebih bersahabat untuk retail, oke. Oke, itu tadi dia saham-saham yang kemudian menarik untuk dicermati secara teknikal. Begitu apakah saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers dan juga top loser. Tadi ada Bumi dan juga Adaro yang kita sempat perbincangkan begitu yang masuk dalam jajaran top losers. Artinya ini memang momen yang tepat untuk bisa masuk ke Bumi dan juga Adaro ya Pak, dengan harga yang lebih murah. Ya betul, memanfaatkan pullback. Nah ini udah dekat support nih. Jadi bisa buy on weakness nih di sekitar sini. Oke, tapi agak sabar sedikit lagi gitu ya Pak Angelo ya, karena kenaikannya juga sempat signifikan. Jadi ketika pullback jangan buru-buru dulu ya. Ya sekitar 185 tadi ya. Oke. 185. Oke, baik. Sebelum kita akhiri Pak Angelo, tips untuk para pemirsa di akhir pekan ini, apa yang harus dilakukan seiring indeks harga saham gabungan masih menguat di 7258 dengan kenaikan 0,37%. Ya, sebetulnya trennya masih oke, jadi jangan terburu nafsu. Bagusnya pilih saham yang lagi pullback dulu supaya bisa dapat harga murah. Nanti kalau rally kan kita profitnya bisa lebih terasa ya. Tapi hati-hati juga kalau misalnya ternyata trennya sudah selesai. Cuman saya pikir sih kemarin BBM naik aja, hari Senin indeks masih naik kan. Oke. Apalagi kalau BBM diturunin, wah indeks bisa kemana tuh. Baik, yang ditakutkan saja ternyata tidak terjadi begitu ya, Pak Angelo. Dampaknya tidak signifikan negatif ke market, apalagi kalau lagi landai, nggak ada isu yang terlalu signifikan gitu ya Pak Angelo ya. Betul, betul. Baik Pak Angelo, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan terima kasih untuk analisa teknikal dari Anda. Semoga ini kemudian dapat menjadi salah satu referensi lah untuk investor dapat berinvestasi di hari ini. Terima kasih Pak Angelo, sampai jumpa. Mas Vicky, Mas Selamat Bisa. pagi Pak Angelo, salam Pagi. sehat selalu. Oke, Baik. itu dia. Tapi keputusan investasi pemirsa kembali ke Anda ya, kembali ke tangan Anda yang menentukan. Dan kami akan kembali saja berikut, tetap bersama kami karena kami akan hadir kembali dalam segmen Create Up.